Pada episode sebelumnya, kedatangan Innocent Zero untuk mengambil emas digagalkan oleh Warburg. Mereka berdua malah menunjukkan kekuatan garis 3 dan tongkat sihir sejatinya. Di samping hal tersebut, murid-murid yang sudah dibebaskan oleh Warburg disuruh untuk membantu mengatasi para kroco-kroco. Sedangkan Mas akan berhadapan dengan kakaknya, yaitu Selwar. Terbongkar sudah, ternyata Innocent Zero dan Warburg adalah murid dari Adam, sang penyihir terkuat. Dan di akhir Warburg terkejut dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh Innocent Zero tentang kekuatan time-nya yang muncul seperti kotak mayat. Inilah rangkuman masa season 2 episode 9. Situasi yang masih sama, di mana waktu sudah diberhentikan karena kekuatan dari Innocent Zero. Walaupun Mas hampir selesai untuk menjadi seorang visioner suci, malahan Mas di sini melawan Selwar dan berhasil meninjunya dengan otot. Flashback jauh di masa lalu, Adam Jobs, seorang penyihir legendaris yang tak tertandingi dan yang pernah berkuasa selama beberapa dekade. Dia juga yang menyusun dan memberikan sistem pendidikan untuk sekolah sihir yang bernama Noblesse Oblige. Orang yang mendirikan biro sihir serta memberikan sebuah manfaat kepada seseorang yang tidak mempunyai sihir atau orang yang kuat melindungi yang lemah. Di masa sekarang, sihir untuk memulihkan nyawa serta menyatukan potongan tubuh yang ternyata sudah ia kuasai. Dengan wajah terkejut, Adam diedotense oleh Innocent Zero di hadapan Warburg. Namun di sini Innocent Zero hanya bisa membangkitkannya saja. Untuk melawannya, ada bawahannya yang menggunakan sihir seperti Kankuro yang bernama Necros, si pengendali boneka. Sedikit terpancing amarah, satu serangan dari Adam yang mengenai Warburg sedikit terkejut. Walaupun sudah meninggoy dan tua, ternyata tingkatan energi sihirnya masih sama, yaitu paling kuat atau besar sepanjang sejarah. Flashback lagi sambil merasakan tekanan energi sihirnya. Warburg mengingat tentang pembicaraan dengan Adam, gurunya, waktu masih hidup. Pesan dari gurunya tersebut adalah ingin mewujudkan serta mewariskan Noblesse Oblige kepada Warburg, dan Warburg yang masih bingung dinasihati oleh Adam bahwa suatu saat nanti kau akan mengerti. Sekarang Warburg kembali bersemangat. Di masa sekarang ia tak peduli dengan siapa yang akan dia lawan. Walaupun itu jelmaan gurunya, yang terpenting ia akan memusnahkan kejahatan di muka bumi ini. Ucapan seperti nggak berguna saja kata-kata Warburg tersebut. Necros pun menunjukkan sedikit keseriusannya untuk menyerang dengan mengeluarkan sihir kegelapan Dark Impact dan juga Dark Snake. Kepercayaan diri karena bisa mengendalikan kekuatan terkuat milik orang lain, yaitu kegelapan. Dia yakin kekuatan Warburg tidak akan bisa bekerja kepada dirinya sendiri. Ia pun menjadi percaya diri dan tertawa bahagia, mungkin bisa mengalahkan Warburg. Namun di saat Dark Snake dan Impact dilancarkan untuk kedua kalinya, yang dimana serangan tersebut bisa ditangkis oleh Warburg dan membuatnya panik. Bahkan Warburg pun bisa menyerang balik dengan kekuatan sihirnya seperti milik Obito, yaitu pemindahan dimensi ruang dan waktu. Dengan tongkat sihirnya, dia bisa memindahkan suatu objek ke dimensi lain. Serangan kedua milik Warburg langsung membuat tubuh bagian kiri milik Necros pun lenyap. Tak terima dengan perlakuannya, Necros selalu menggunakan sihir kegelapan Dark Tremendous. Meremehkan kalau kekuatan Warburg lebih lemah daripada dirinya, ia pun mengeluarkan kekuatan juga bahkan jauh lebih hebat daripada sebelumnya.
Sihir yang bernama Space Sacrifice langsung melenyapkan seluruh tubuh dari Necros untuk dipindahkan ke dimensi ruang lain hingga balik ke lobi. Dari sini, Warburg bertekad akan melanjutkan impian Adam, yaitu gurunya sendiri, dan ingin langsung melenyapkan Innocent Zero dari dunia ini. Sedangkan di sisi lain, Dot dan yang lainnya kerepotan dengan para musuh yang datangan supaya menguras energi sihir dari mereka semua. Sebenarnya, Kaldo ingin membantu Mas yang berada di luar, tapi apalah daya. Sedangkan di tempat Mas, dia bertanya kenapa dirinya diincar. Selwar pun memberi penjelasan tentang sihir terlarang konstruksi tubuh, yaitu sihir hitam yang membuat jantung abadi dari 6 bersaudara-saudara. Itulah kenapa Innocent Zero mengincar Mas, karena dia adalah ciptaannya, yaitu ciptaan sang ayah. Karena kebingungan dengan kata-katanya, Mas pun ingin tidur, berharap ini bukan sebuah mimpi. Hingga Selwar merasa jijik dengan tingkah Mas adiknya yang seperti itu. Karena terlalu banyak omong, dengan cepat Mas lalu meninju Selwar dengan ototnya. Di sini dia pun menantang kakaknya untuk menunjukkan apa itu arti sebuah kehidupan. Karena Selwar tahu dia ciptaan sang ayah dan harus waspada akan kekuatannya. Tanpa berbasa-basi, garis 3 dan energi sihir miliknya pun dilepaskan. Wujud asli dan kekuatan penuh dari tongkat sihirnya bernama Summon Hephaeus. Senjata seperti bumerang, namun ini berbentuk seperti gelang atau cakram. Karena ayahnya hanya menginginkan jantungnya, Selwar pun ingin memotong bagian yang lainnya dengan teknik Diamond Cutter. Senjata yang dimiliki Selwar terus-menerus mengejar Mas sampai dapat. Meskipun Mas emosi karena tempat sekolahnya sudah dirusak. Sudah tahu tipe senjata yang digunakan oleh Selwar, 2 menyerang dan 2 bertahan. Mas pun mempunyai sebuah ide bagaimana membuat celah supaya 2 gelang atau cakram yang menyerang tersebut berhenti mengejar walaupun hanya beberapa waktu saja, supaya bisa mengalahkan sekaligus menghancurkan Black Diamond yang jika jatuh akan menimpa teman-temannya. Sebuah ide unik yang ditunjukkan oleh Mas yaitu berlari memutari area pertandingan sampai 2 cakram tersebut tidak bisa mengejarnya. Dan berhasil walaupun hanya beberapa saat saja. Bahkan Mas pun langsung berada di belakang Selwar. Karena dia tahu kalau Mas hanya memakai otot, Selwar lalu menutupi area tubuhnya dengan sihir Diamond. Dan sebaliknya, karena gelang tadi akan terus mengejar Mas sampai meninggoy dari arah belakang, tiba-tiba 2 buah gelang pun berhasil mensudon Mas. Dan kekalahannya membuat Selwar senang, akan tetapi Selwar pun terkejut. Mas yang diinjak berubah menjadi kue sus. Dan di sini Mas juga memasukkan kuenya ke dalam mulut sampai tidak bisa bernapas. Alih-alih, ternyata itu hanyalah sebuah ilusi saja yang diciptakan oleh Mas dengan teknik sihir baru, yaitu sihir bisa Python-ku. Tepat sebelum kurang dari 1 detik gelang yang mengenai Mas, ia langsung menghitung seberapa keras berlian Selwar dan langsung menjepit leher untuk menghentikan serangan gelangnya, termasuk Black Diamond. Dengan terjepitan saluran dari leher, Selwar menjadi terkena Genjutsu Mas seolah-olah dia menang padahal sudah kalah.